Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita duduk sendirian, lalu bertanya dalam hati, apakah mungkin orang biasa seperti saya, yang penuh dosa dan kekurangan ini, bisa menjadi kekasih Allah? Bukan orang kaya yang hartanya melimpah, bukan ulama besar yang ilmunya tinggi, bukan pula ahli ibadah yang dikenal banyak orang. Namun saudara-saudaraku, ketahuilah, Allah tidak menilai hambanya dari apa yang terlihat oleh manusia. Di luar sana ada hamba-hamba yang hidupnya sangat sederhana. Namanya tidak dikenal di bumi. Wajahnya tidak muncul di layar. Amalnya tidak pernah dipuji manusia. Tetapi setiap malam saat dunia tertidur, hati mereka terhubung dengan Allah. Mereka bukan manusia suci. Mereka pernah jatuh dalam dosa, pernah lalai, pernah jauh dari Allah. Namun bedanya, setiap kali jatuh mereka selalu bangkit dengan taubat. Setiap kali tersesat mereka selalu pulang kepada Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang tidak terkenal dan rendah hati. Hari ini, kita tidak sedang membahas amalan berat, bukan amalan yang melelahkan fisik, tapi amalan yang menghidupkan hati. Ada 3 amalan rahasia, yang jika dijaga dengan ikhlas perlahan mengubah orang biasa, menjadi hamba yang dicintai Allah. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena bisa jadi, inilah jawaban dari doa-doa yang selama ini kita bisikkan dalam sujud. Seringkali kita mengira, kekasih Allah adalah orang yang hidupnya selalu mudah. Doanya cepat terkabul, rezekinya lancar tanpa hambatan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Kekasih Allah bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru seringkali mereka diuji lebih berat dari manusia biasa. Hidup mereka penuh dengan kesabaran, dan air mata yang hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Maksudnya bukan mereka tidak pernah sedih, tetapi hati mereka selalu kembali tenang, karena yakin kepada Allah. Mereka bukan manusia yang sempurna. Mereka bisa lelah, mereka bisa kecewa. Namun satu hal yang tidak pernah mereka lepaskan, adalah keyakinan kepada Allah. Saat diuji mereka bersabar. Saat diberi nikmat mereka bersyukur. Saat jatuh dalam dosa mereka segera bertaubat. Inilah ciri kekasih Allah. Bukan pada banyaknya amal yang terlihat, tetapi pada hati yang selalu hidup bersama Allah. Amalan pertama ini sangat sunyi, bahkan hampir tidak terlihat oleh siapapun. Namun justru disinilah nilai besar sebuah amal, yaitu menjaga hati dan perilaku saat sendirian. Seringkali kita merasa, tidak ada yang melihat, tidak apa-apa. Tapi kekasih Allah berbeda. Ia selalu sadar bahwa Allah selalu melihat. Bahkan ketika dunia seolah menutup matanya, saat sendiri, ia tetap menjaga pandangan, tidak melihat yang haram, tidak mendengarkan yang sia-sia, tidak berkata kasar atau menyakiti hati orang lain. Meski tidak ada yang mendengar, ia juga menjaga niatnya. Setiap amal yang ia lakukan, tidak untuk dipuji manusia, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang terlihat baik di depan manusia, tapi berubah saat sendirian. Namun hati yang menjaga kesendirian, itulah hati yang tulus dan jujur. Selain itu, menjaga hati saat sendirian membantu kita mengontrol emosi, membantu kita tidak tergoda nafsu, membantu kita tetap istiqomah walau dunia penuh godaan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling dicintai Allah adalah hamba yang tetap menjaga amalnya, meski manusia tidak melihatnya. Bayangkan amal kecil yang dilakukan secara sunyi, justru bisa menjadi jalan seseorang dicintai Allah. Oleh karena itu jangan meremehkan amalan yang tampak sepele. Kadang duduk sendiri merenung, kadang menahan pandangan, kadang menahan lisan untuk tidak menggunjing. Itulah amal yang menyucikan hati. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari hal kecil. Karena hati yang jujur dalam kesendirian adalah awal dari seseorang menjadi kekasih Allah. Amalan kedua ini terlihat sangat sederhana, bahkan sering dianggap ringan dan biasa. Namun justru disitulah rahasianya, yaitu istighfar yang tidak pernah putus. Banyak orang beristighfar hanya ketika merasa berdosa besar, atau ketika hidup terasa sempit, saat masalah datang bertubi-tubi, saat doa seolah tidak diangkat ke langit. Padahal kekasih Allah menjadikan istighfar sebagai kebiasaan harian, bukan sekadar pelarian saat terdesak. Rasulullah, manusia paling suci, bersabda bahwa beliau beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain bahkan 100 kali. Jika manusia yang dijamin surga saja masih memperbanyak istighfar, lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang kekurangan? Istighfar membersihkan dosa yang kita sadari, dan juga dosa yang tidak kita sadari. Dosa lisan, dosa pandangan,
Dosa hati. Seringkali hati terasa berat, bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena dosa yang menumpuk tanpa disadari. Dengan istighfar, hati yang keras menjadi lembut. Pikiran yang kusut menjadi jernih. Langkah yang berat menjadi ringan. Allah bahkan menjanjikan bahwa siapa yang memperbanyak istighfar akan diberi jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang terbiasa beristighfar tidak mudah sombong, karena ia sadar semua kebaikan hanyalah karena rahmat Allah, dan kerendahan hati inilah yang membuatnya semakin dicintai oleh Allah. Amalan ketiga ini adalah puncak dari kedewasaan iman. Bukan amalan lisan, tetapi amalan hati yang sangat dalam, yaitu ridha terhadap takdir Allah. Ridha bukan berarti berhenti berusaha. Ridha adalah menerima hasil dengan lapang dada, setelah kita berikhtiar sebaik mungkin. Seringkali kita merasa kecewa, bukan karena takdir itu buruk, tetapi karena takdir tidak sesuai dengan keinginan kita. Doa sudah dipanjatkan, usaha sudah dilakukan, namun hasilnya berbeda dari harapan. Di titik inilah ridha diuji. Hamba yang dicintai Allah berkata dalam hatinya, jika ini belum Allah beri, pasti ada kebaikan yang sedang Allah simpan. Ia tidak menyalahkan Allah, tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain, tidak iri dengan takdir orang lain, karena ia yakin Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuknya. Ridha melahirkan ketenangan. Ridha menghapus kegelisahan. Ridha menjauhkan hati dari keluhan yang berlebihan. Dan hati yang tenang karena ridha adalah hati yang paling dekat dengan Allah. Boleh jadi dengan ridha inilah seseorang diangkat derajatnya tanpa ia sadari. Karena Allah sangat mencintai hamba yang percaya penuh kepada keputusannya. 3 amalan yang kita bahas ini disebut rahasia. Bukan karena sulit dilakukan, tetapi karena hampir tidak terlihat oleh manusia. Tidak ada yang bisa memotretnya, tidak ada yang bisa menilainya, tidak ada yang bisa memberinya pujian. Semua terjadi di ruang sunyi antara hamba dan Allah. Menjaga diri saat sendirian, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Istighfar di dalam hati, tidak terdengar oleh siapapun. Ridha terhadap takdir, hanya Allah yang benar-benar memahami isi hati. Inilah sebabnya amalan ini sangat murni. Di zaman sekarang banyak amal menjadi rusak bukan karena sedikit, tetapi karena ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai oleh manusia. Namun kekasih Allah tidak mencari itu semua. Ia tidak sibuk memperlihatkan amalnya, karena ia sibuk memperbaiki hatinya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia mencintai kesunyian bersamanya. Ia tidak perlu pengakuan manusia, karena hatinya sudah merasa cukup dengan pandangan Allah. Dan ketahuilah, amal yang paling dicintai Allah bukan yang paling ramai, tetapi yang paling ikhlas. Semakin sunyi amalannya, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Itulah rahasia besar mengapa orang biasa bisa menjadi kekasih Allah. Ketika Allah mulai mencintai seorang hamba, cinta itu tidak selalu datang dalam bentuk kemewahan atau kemudahan hidup. Seringkali cinta Allah hadir dalam bentuk yang tidak disadari. Allah berikan ketenangan hati. Hatinya tidak lagi gelisah berlebihan meski hidupnya sederhana. Ia tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Ia tidak mudah kecewa saat hidup tidak sesuai rencana. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya merasa cukup. Allah juga menjaga hatinya dari cinta dunia yang berlebihan. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya. Ketika diberi, ia bersyukur. Ketika diambil, ia bersabar. Tanda lain cinta Allah adalah Allah memudahkan langkahnya menuju kebaikan. Ia terasa ringan untuk salat, ringan untuk beristighfar, ringan untuk meninggalkan maksiat. Bukan berarti ia tidak pernah salah, tetapi setiap salah ia cepat kembali kepada Allah. Dan yang paling indah, Allah menjaganya dari dosa yang bisa merusak hatinya, meskipun dunia membukakan banyak pintu maksiat. Inilah tanda-tanda cinta Allah yang sering luput kita sadari. Tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, di penghujung pembahasan ini marilah kita berhenti sejenak, menundukkan hati dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Sudah sejauh mana hati ini benar-benar dekat dengan Allah? Kita mungkin bukan siapa-siapa di mata manusia, bukan orang terkenal, bukan orang yang dipuji karena ibadahnya, bukan pula orang yang hidupnya selalu terlihat baik. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Allah tidak pernah menilai kita dari penilaian manusia. Allah melihat hati kita. Allah melihat kejujuran kita. Allah melihat usaha kita untuk terus kembali kepadanya. Menjadi kekasih Allah bukan tentang seberapa banyak amal yang kita pamerkan, tetapi seberapa sering kita bangkit setelah jatuh dalam dosa. Bukan tentang seberapa tinggi ilmu kita,
tetapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah. Jika hari ini kita masih merasa bersalah, itu tanda iman masih hidup. Jika hari ini kita masih ingin memperbaiki diri, itu tanda Allah masih memanggil kita. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah lebih mencintai hamba yang datang dengan hati hancur daripada hamba yang datang dengan rasa bangga. Mulailah dari yang kecil, menjaga diri saat tidak ada yang melihat, memperbanyak istighfar di sela-sela kesibukan, belajar menerima takdir dengan hati yang lapang. Mungkin kita tidak langsung merasakan perubahan besar, namun percayalah Allah mencatat setiap langkah kecil kita. Dan suatu hari nanti, tanpa kita sadari hati kita menjadi lebih tenang. Dosa terasa semakin berat untuk diulang. Ibadah terasa semakin ringan untuk dijalani. Itulah buah dari cinta Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dicintai Allah. Walau tidak dikenal di dunia, namun disebut namanya di langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.